Pernahkah kalian mendengar tentang Gunung Kelut? Gunung berapi megah yang berdiri gagah di Jawa Timur ini ternyata menyimpan sebuah legenda tragis yang diakini menjadi asal-usul letusannya. Ini adalah kisah tentang Lembu Suro, sosok sakti berkepala banteng dengan nasib yang menyedihkan. Cerita ini dimulai pada zaman Kerajaan Brawijaya di Majapahit. Sang raja memiliki seorang putri yang kecantikannya tiada tara, bernama Dia Ayu Pusparani. Kecantikannya begitu termasyhur hingga kabar itu sampai ke telinga para raja dan pangeran dari berbagai negeri. Mereka semua berbondong-bondong datang ke Majapahit untuk melamar sang putri. Namun, di antara sekian banyak pelamar, ada satu sosok yang paling menonjol dan membuat gempar seisi istana. Dia bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk sakti dengan tubuh manusia namun berkepala banteng. Namanya Lembu Suro. Selain wujudnya yang aneh, Lembu Suro juga terkenal dengan kesaktiannya yang luar biasa. Tidak ada yang berani menandinginya. Melihat kedatangan Lembu Suro, Raja Brawijaya menjadi bingung dan cemas. Di satu sisi, ia tidak ingin putrinya menikah dengan makhluk berwujud aneh. Namun di sisi lain, menolak lamaran Lembu Suro bisa memicu peperangan dan membahayakan kerajaannya. Putri Dia Ayu Pusparani pun merasakan dilema yang sama. Ia tidak mungkin menerima Lembu Suro, tapi menolaknya secara langsung sangatlah berisiko. Setelah berpikir keras, sang putri akhirnya menemukan sebuah jalan keluar. Ia akan menerima lamaran Lembu Suro, tapi dengan satu syarat yang sangat berat, bahkan mustahil untuk dipenuhi. Putri Dia Ayu berharap, dengan syarat ini, Lembu Suro akan menyerah dan pergi dengan sendirinya. Maka, di hadapan raja dan para punggawa istana, sang putri berkata kepada Lembu Suro, "Aku bersedia menjadi istrimu, wahai Lembu Suro yang sakti. Tapi, ada satu permintaan yang harus kau penuhi. Buatkan aku sebuah sumur di puncak Gunung Kelut. Sumur itu harus sangat dalam, dan airnya harus berbau wangi. Dan yang terpenting, kau harus menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 malam, sebelum ayam jantan berkokok." Mendengar syarat itu, semua orang yang hadir terkejut. Membuat sumur di puncak gunung berbatu adalah pekerjaan yang sangat sulit, apalagi harus selesai dalam semalam dan berbau wangi. Mereka semua yakin Lembu Suro akan menolak syarat yang tidak masuk akal ini. Namun, di luar dugaan, Lembu Suro justru tertawa terbahak-bahak. Dengan kesaktiannya, ia merasa syarat itu adalah hal yang sepele. Dengan penuh keyakinan, ia menyanggupi permintaan sang putri. "Baiklah, Putri Dia Ayu, permintaanmu akan kupenuhi. Malam ini juga, aku akan membuat sumur wangi di puncak Kelut untukmu," jawabnya mantap. Malam itu juga, Lembu Suro segera berangkat ke puncak Gunung Kelut. Dengan tanduknya yang kuat dan kukunya yang tajam, ia mulai menggali tanah di puncak gunung. Ajaibnya, bebatuan yang keras seolah menjadi lunak di hadapannya. Tanah dan batu ia gali dengan kecepatan luar biasa. Kesaktiannya benar-benar tak tertandingi. Sementara itu di istana, Putri Dia Ayu dan Raja Brawijaya tidak bisa tidur nyenyak. Mereka terus memantau pekerjaan Lembu Suro dari kejauhan dengan perasaan cemas. Menjelang tengah malam, mereka melihat bahwa pekerjaan Lembu Suro sudah hampir selesai. Sumur itu sudah terlihat sangat dalam. Rasa panik mulai menyelimuti sang putri. Jika Lembu Suro berhasil, ia harus menepati janjinya untuk menikah. Dalam keputusasaan, sang putri kembali memutar otak mencari cara untuk menggagalkan usaha Lembu Suro. Tiba-tiba, sebuah ide licik terlintas di benaknya. Ia segera memanggil para dayang dan prajurit istana. Ia memerintahkan mereka untuk segera menumbuk lesung, membuat suara gaduh seolah-olah pagi telah tiba dan orang-orang sudah mulai beraktivitas. Ia juga memerintahkan untuk menyalakan banyak obor di sisi timur, menciptakan suasana seperti fajar yang mulai menyingsing. Suara lesung yang bertalu-talu dan cahaya obor yang terang benderang akhirnya sampai ke puncak Gunung Kelut. Ayam-ayam jantan di sekitar desa pun terkecoh dan mulai berkokok, bersahut-sahutan menyambut pagi yang palsu. Lembu Suro yang sedang fokus menggali, terkejut mendengar suara ayam berkokok. Ia melihat ke arah timur dan mendapati langit tampak kemerahan. Ia mengira fajar benar-benar telah tiba dan waktunya sudah habis. Padahal, sumur yang ia gali sudah sangat dalam, hanya tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikannya. Ia merasa kecewa dan putus asa karena gagal memenuhi syarat sang putri. Dengan langkah gontai, ia kembali ke istana untuk melaporkan kegagalannya. Namun, Putri Dia Ayu yang licik sudah menyiapkan rencana selanjutnya. Dengan pura-pura bersimpati, sang putri berkata, "Sayang sekali, Lembu Suro, kau hampir berhasil. Tapi sesuai janji,
aku tidak bisa menerimamu. Namun, sebagai bukti bahwa kau telah berusaha keras, aku ingin melihat hasil pekerjaanmu. Tolong periksalah kedalaman sumur itu dan ciumlah apakah baunya sudah wangi. Tanpa curiga sedikit pun, Lembu Suro yang polos dan jujur menuruti permintaan sang putri. Ia kembali ke puncak kelut dan melompat masuk ke dalam sumur yang ia gali sendiri untuk memeriksa kedalamannya. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh sang raja. Begitu Lembu Suro berada di dasar sumur, Raja Brawijaya segera memberi isyarat kepada para prajurit yang sudah bersembunyi di sekitar sumur. Dengan sigap, para prajurit langsung menimbun sumur itu dengan batu-batu besar dan tanah. Lembu Suro yang terperangkap di dalam tidak bisa berbuat apa-apa. Ia berteriak minta tolong, namun suaranya teredam oleh timbunan batu. Ia sadar telah dikhianati dengan cara yang sangat licik. Dalam kemarahan dan keputusasaan yang memuncak, sebelum ajal menjemputnya, Lembu Suro mengeluarkan sumpah kutukan yang mengerikan. Suaranya menggema dari dalam tanah. Oh, orang-orang Majapahit, tunggulah pembalasanku. Kediri besok akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulungagung akan menjadi danau. Aku akan membalas pengkhianatan ini dengan menghancurkan kerajaanmu setiap 2 windu sekali melalui letusan gunung ini. Setelah mengucapkan kutukan itu, Lembu Suro pun tewas terkubur di dalam sumur yang ia gali sendiri. Dan sejak saat itulah, masyarakat sekitar percaya bahwa letusan Gunung Kelut yang terjadi secara periodik adalah wujud dari amarah dan upaya balas dendam arwah Lembu Suro. Kutukan ini begitu melekat di benak masyarakat. Bahkan hingga kini, masih ada tradisi atau ritual sesaji yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Gunung Kelut. Ritual ini dikenal sebagai larung sesaji, yang bertujuan untuk menolak bala dan meredam amarah Lembu Suro agar tidak menimbulkan bencana melalui letusan gunung. Meskipun ini hanyalah sebuah legenda, kisah Lembu Suro memberikan kita banyak pelajaran tentang bahaya dari janji yang tidak ditepati, tentang kelicikan yang membawa petaka, dan bagaimana sebuah dendam bisa membara melintasi zaman. Legenda ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya masyarakat di sekitar Gunung Kelut, mengingatkan kita akan kekuatan alam dan kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Jadi, setiap kali kita mendengar berita tentang aktivitas Gunung Kelut, mungkin kita akan teringat pada kisah tragis Lembu Suro, sosok sakti berkepala banteng yang dikhianati cintanya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.